Sifatus salisatu al-wajibatu lahu ta'ala. Adapun sifat yang ketiga, al-wajibatu yang wajib lahu ta'ala bagi Allah ta'ala, al-baqa'u ialah sifat baqo. Sifat wajib berarti artinya apa Udin? Yang harus ada bagi Allah ta'ala menurut akal. Artinya akal tidak percaya kalau sifat ini tidak ada ya. Wa maknahu, adapun pengertian atau arti dari baqo. Wa maknahu, adapun arti dari baqo. Halaman 35 bagian bawah. Wa maknahu, adapun pengertian baqo adalah adamul akhiriyah, ketiadaan akhir. Pengertian dari baqo adalah ketiadaan akhir. Lil wujudi, bagi suatu eksistensi atau keberadaan. Ketiadaan akhir lil wujudi bagi satu eksistensi atau keberadaan. Fa makna kaunillahi ta'ala baqiyan, adapun makna dari adanya Allah Ta'ala baqiyan ialah zat yang baqo atau yang kekal. Yang dimaksud Allah Ta'ala itu baqiyan, zat yang maha baqo. Annahu, bahwasanya la akhira li wujudihi, tidak ada akhir li wujudihi bagi keberadaan Allah atau eksistensi Tuhan. Tidak ada akhir bagi keberadaan atau eksistensi Tuhan. Oke, kita masuk ke penjelasan mengenai sifat baqo ya. Ini sifat yang ketiga. Mana baqo itu sebenarnya secara bahasa baqo artinya tetap ya. Jadi baqo ini artinya tetap. Kadang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kekal atau eternal. Sekalipun ada pergeseran makna atau setidaknya ada peorasi, ada penyempitan makna ya. Karena kekal ini dalam bahasa kita kadang dia jadi sinonim dengan surga dan neraka. Padahal baqo itu tidak sama dengan kekekalan surga dan neraka. Jadi baqo ini kalau tetap kita terjemahkan sebagai ya memang tetap maknanya. Yang dimaksud dengan tetap itu adalah tidak berubah ya. Jadi apa yang dimaksud dengan tetap? Ketika kita katakan baqo itu tetap, maknanya adalah dia tidak berubah. Yang dimaksud dengan tidak berubah adalah tidak berubah dari yang awalnya wujud, lalu kemudian menjadi ada. Dari yang awalnya ada menjadi tiada, ini yang dimaksud berubah. Jadi Allah itu tetap, maksud tetap adalah tidak berubah. Tidak berubah itu gimana? Tidak berubah dari yang awalnya wujud lalu menjadi tidak wujud atau tidak ada. Maka itulah jadi dengan demikian dari awalnya ada tidak ada. Dengan demikian Allah tetap selalu ada ya. Apa yang dimaksud selalu ada adalah dia tidak bisa ditiadakan. Jadi maknanya mengacu ke sini ya. Tidak bisa ditiadakan. Itu yang disebut sebagai baqo. Jadi kalau kidam kemarin pengertian intinya apa Zidan kalau kidam? Terus lupa
Oke, lebih dulu terus. Ketiadaannya. Terus. Oke, inti dari kidam berarti yang terakhir. Oke, dikasih garis kayak begini. Inti dari kidam, dia adalah sifat yang menegasikan bahwa tidak ada yang menciptakan Allah. Nah, bako itu berbeda dengan kidam. Bako itu justru mengacu kepada tidak ada yang bisa meniadakan Allah. Jadi kalau kidam tidak ada yang menciptakan Allah. Kalau bako itu maknanya Allah tidak bisa ditiadakan, tidak ada yang bisa meniadakan Allah. Nah, bahasa yang lain biar sama dengan kidam ya. Makanya ketika Anda diberi pengertian seperti ini, tidak bisa ditiadakan, artinya tidak ada yang meniadakan Allah Ta'ala. Nah, kita pun sadar bahwa kekalnya Allah Ta'ala tentu berbeda dengan surga. Karena kekalnya surga itu mengacu kepada ruang dan waktu, ada perubahan terus menerus. Tapi kekalnya Allah Ta'ala bukan bermakna seperti itu, tetapi bermakna tetap. Dia tidak berubah dari wujud menuju Adam, dari Adam menjadi tiada. Dengan demikian dia selalu ada. Kenapa selalu ada? Karena dia tidak bisa ditiadakan, tidak ada yang bisa meniadakan Allah Ta'ala. Jadi itu yang disebut sifat bako. Begitu ya. Jadi kalau kidam bicara tentang tidak ada yang menciptakan Allah, kalau bako bicara tentang tidak ada yang meniadakannya. Paham, Dit? Oke, ini pengertian dari sifat bako. Bahwa bako itu artinya Allah tidak ditiadakan, tidak bisa ditiadakan. Oke, kita sekarang mengacu kepada apa yang dimaksud atau siapa yang kemungkinan bisa meniadakan Tuhan. Kita masuk ke masalah pembuktian. Bisakah Allah Ta'ala meniadakan dirinya sendiri? Nah, begitu ya. Sebenarnya kalau di kitab-kitab umumnya penjelasan tentang Allah itu bako adalah karena Allah kidam. Saya jelaskan yang di kitab-kitab atau yang sering disampaikan di kitab-kitab ya. Bukti bahwa Allah bako itu adalah Allah kidam. Kalau Allah kidam dia pasti bako. Ini penjelasan pertama. Jadi kalau Allah kidam pasti dia bako. Kenapa? Karena makna kidam tadi makna dasarnya adalah dia terdahulu. Kalau Allah itu terdahulu, seandainya kita membayangkan ada Allah Ta'ala, kemudian Allah ini menciptakan alam. Nah, pertanyaannya adalah dalam proses kausalitas, mau tahu kausalitas itu apa? Udin, sebab akibat. Nah, kausal, kaus. Ya, ada kata kausa kan. Nah, jadi Allah ini ya. Jadi dalil Allah itu bako adalah Allah kidam. Ini dalil yang pertama. Saya sebutkan biar nanti kalau ada review dalil, kalian bisa milih dalil yang pertama apa yang kedua. Jadi Allah kidam itu adalah dalil bagi bako. Kenapa? Karena ketika Allah disebut kidam lebih dulu, otomatis skemanya kan seperti ini. Dalam persoalan kausalitas, yang mana yang sebab dan yang mana akibat, Hasbi? Di antara dua ini yang mana yang sebab dan yang mana akibat? Allah adalah sebab. Nah, sebab lebih dahulu mana antara sebab dengan akibat? Oke. Sementara kita kan sudah menjelaskan kemarin tentang Allah itu kidam, otomatis tidak ada yang menciptakan Allah, ya kan? Kalau tidak ada yang menciptakan Allah, tentu tidak mungkin Allah itu menjadi akibat. Karena di sini di atasnya ini sudah tidak ada pencipta apapun. Dari mana kemudian Allah itu bisa berubah dari wujud menjadi Adam, misalnya, dari Adam menjadi tiada? Padahal kita sudah tahu posisinya atau skemanya seperti ini. Allah sebagai sebab,
dan alam sebagai akibat. Makanya kalau dikatakan Allah itu kidam, berarti Allah itu kan paling atas, penyebab yang paling atas. Bahkan kita kemarin menyebutnya apa? Penyebab utama itu apa? Disebut prima causa. Atau causa prima, sama aja ya. Penyebab utama. Bahkan Allah itu adalah penyebab utama, prima causa. Kalau dia penyebab utama, berarti tidak ada sebab di atasnya. Maka kalau tidak ada sebab di atasnya, Allah tidak mungkin berubah dari ada menjadi tiada, karena Allah yang sebab, bukan akibat. Nah, kalau alam masih mungkin dia dari ada menjadi tiada, dari tiada diwujudkan menjadi ada, karena posisi dia adalah akibat. Jadi ini yang sering disampaikan oleh para ulama terkait dengan bukti Allah itu bako, ya karena Allah itu kidam begitu. Paham aduh? Jadi Allah itu bako, kenapa? Karena Allah itu kidam. Ini penjelasan yang pertama. Sampai di sini ada problem nggak? Sebelum kita masuk ke bukti yang kedua, saya mau pakai yang ini kan bukti yang sering disampaikan. Tapi saya mau menyampaikan pembuktian yang kedua bahwa Allah itu kidam. Allah itu tidak bisa ditiadakan. Ada yang tidak dipahami dari pembuktian pertama ini? Hasbi? Bisa dipahami? Bisa? Awas besok ditanya bingung ya. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke pembuktian kedua. Jadi Allah itu bako. Pembuktian kedua ini lebih bagi saya sih lebih menarik. Walaupun bukti pertama ini udah cukup, intinya sama aja. Jadi tadi kita sudah terjemahkan bahwa bako artinya tidak bisa ditiadakan. Bako terjemahannya atau maknanya adalah mengacu kepada tidak bisa ditiadakan. Atau tidak ada, atau dalam bahasa yang lain ya, dalam bahasa yang lain adalah tiada muqdim. Muqdim itu artinya apa? Subjek wakil. Subjek. Atau bahasa yang lain begitu ya. Bako adalah tiadanya muqdim bagi Allah Ta'ala. Tidak ada subjek yang bisa meniadakan Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya muqdim. Nah, kemudian dari mana kesimpulan ini kita peroleh? Gampang saja sebenarnya. Kita tinggal menghayal atau berpikir sebenarnya. Mikir sama berhayal sama enggak Asbi? Apa bedanya? Yang bukan-bukan. Apa bedanya? Kan? Ini contoh dari orang tidak berpikir menghayal. Tiba-tiba sama, tiba-tiba beda. Ada perbedaannya ya. Kita bahas nanti. Pertama, masalah muqdim. Siapa kemungkinan yang bisa meniadakan Tuhan? Maka tentu ada dua alternatif dalam pengandaian ini. Satu, yang meniadakan Tuhan adalah selain Tuhan itu sendiri. Nah, lalu kita harus mencari kemustahilannya ya. Pertama, yang meniadakan Tuhan adalah selain Tuhan itu sendiri. Selain Tuhan, dalam hal ini bisa jadi dia makhluk, bisa jadi dia Tuhan yang lain kalau ada. Kita bahas satu aja. Nanti di wahadannya soalnya ada kok. Selain Tuhan katakanlah makhluk.
Kemudian opsi yang kedua, siapakah yang bisa meniadakan Tuhan? Yaitu Tuhan sendiri. Oke, kita bahas yang pertama. Mu'dim atau yang bisa meniadakan Tuhan adalah selain Tuhan. Dalam hal ini maknanya adalah makhluk. Tapi kita perlu memahami bahwa Allah itu statusnya kan qadim, ya kitab. Kalau makhluk statusnya apa? Kudus. Status makhluk itu adalah sesuatu yang kudus atau sesuatu yang hadis, sama aja. Pertanyaannya adalah ketika yang hadis berhadapan dengan sesuatu yang qadim, kira-kira yang lebih unggul yang mana? Hah? Masa? Yang baru dengan sesuatu yang absolut, kira-kira lebih unggul yang mana? Dita? Yang apa? Yang qadim. Maka pengandaian ini terlalu mudah ya. Karena ketika Tuhan berhadapan dengan makhluk, di mana makhluk itu selalu bergantung kepada Tuhan, bagaimana mungkin dia yang bergantung kemudian menang melawan Tuhan, subjek yang absolut yang tidak butuh apapun. Makanya kalau di sini dikatakan bahwa mu'dim atau yang meniadakan Tuhan adalah makhluk, nah itu sulit sekali bisa dinalar. Ya, karena kita tahu yang qadim tidak mungkin bisa dikalahkan oleh yang hadis. Makanya problem yang mu'dim adalah selain Allah, dalam hal ini makhluk, ini terlalu mudah. Kemudian otomatis yang meniadakan Tuhan, kalau kemungkinannya adalah makhluk, ini sudah kita negasikan. Gak mungkin yang bisa meniadakan Tuhan adalah makhluk, kita akan negasikan. Karena tidak mungkin yang qadim kalah oleh yang hadis. Ini mau argumen moral atau argumen rasional, ini sama-sama membenarkan apa yang kita katakan bahwa yang qadim pasti lebih hebat daripada yang hadis. Oke, sekarang tinggal yang kedua. Bagaimana seandainya Tuhan itu meniadakan dirinya sendiri? Mungkin atau tidak? Ma'ruf. Mungkin Tuhan meniadakan diri sendiri? Mungkin ya. Oke, kalau Udin? Oke, menurut hukum akal? Oke. Muat? Mungkinkah Tuhan meniadakan dirinya sendiri? Bisa jadi. Mungkin berarti ya. Hasbi. Luar biasa. Beda ini ya berarti 3 versus 1. Mustahil maksudnya ya. Mustahil, oke. Zidan. Mustahil 2. Oh, ini satu kampung ini memang. Oh, dia udah sekongkol memang. Dita. Mustahil. Rohim. Sudi. Tidak mungkin. Oke, kita butuh argumen yang menyatakan mungkin. 3 orang yang menyatakan mungkin, 4 orang menyatakan mustahil. Apa alasan Allah meniadakan dirinya sendiri itu mungkin? Silahkan. Kuasa. Oke, dengan demikian dia berkuasa meniadakan dirinya sendiri. Oke, alasan yang cukup baik. Kemudian Ma'ruf, ada alasannya? Sama. Oke, Rohim. Tiadakan oleh dirinya sendiri. Apa sisi kesamaannya ditiadakan dengan diciptakan ini? Kenapa kok dikatakan sama?
Kalau bisa ditiadakan maka bisa diciptakan. Dari mana sisi kesamaannya? Dari mana sisi kesamaan Anda menyatakan bahwa kalau Tuhan itu tidak diciptakan, kan begitu, berarti tidak mungkin bisa ditiadakan. Nah pertanyaannya, ditiadakan ini kemudian kok bisa hukumnya sama dengan diciptakan, ini dari mana? Belum tentu. Apa? Nah, apa bukti kemustahilannya? Dita, apa itu maksudnya? Nggak apa-apa, kan nggak ada problem. Seandainya nggak ada makhluk juga mungkin kan statusnya ya. Iya, apa buktinya Allah punya sifat wajib wujud? Loh, itu Allah punya sifat wujud, bukan wajibul wujud. Iya. Oh, pandai berdusta bukti. Oke, kita jelaskan ya. Masalah Tuhan meniadakan dirinya sendiri. Sebenarnya yang disampaikan oleh Rohim itu benar, bahwa ditiadakan sama dengan diciptakan. Sisi kesamaannya di mana? Artinya begini ya, kalau sesuatu itu tidak diciptakan, dia pasti tidak bisa ditiadakan. Kalau sesuatu tidak bisa ditiadakan, pasti dia tidak bisa diciptakan. Ini senada dengan argumen yang pertama. Kenapa? Karena ada kesamaan memang antara diciptakan dan ditiadakan. Apa itu? Sama-sama taghayyur. Keduanya ini ya sama-sama berubah ya, jadi ada perubahan. Nah, ada taghayyur. Bedanya kalau ditiadakan ini perubahannya dari awalnya ada menjadi tiada. Kalau diciptakan itu perubahan dari tiada menjadi ada. Jadi dua hal ini membuat sama memang antara diciptakan dan ditiadakan. Oke, kita sekarang masuk ke masalah Tuhan itu sendiri. Seandainya Tuhan sendiri yang menciptakan, nah ini jawaban Sudi tepat dengan analogi yang tidak ada tadi. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan atau menyebabkan atau meniadakan, sama aja, tiga-tiganya bisa dipakai, dirinya sendiri. Kenapa? Karena prinsip identitas, bahwa sebab adalah sebab, tidak mungkin sebab itu adalah akibat atau sekaligus menjadi akibat bagi dirinya sendiri. Ini namanya prinsip identitas. A adalah A, tidak mungkin A adalah bukan A. Bagaimana membuktikan? Saya kalau pakai teori begini sebenarnya sudah cukup bisa dipahami menurut terutama kalangan Aristotelian. Tapi saya mau kasih contoh. Meniadakan itu salah satu bentuk kemustahilannya. Misalnya kita katakan manusia saja, kita analogikan dengan manusia. Bisakah dia meniadakan dirinya sendiri? Tapi kan kita masih harus berpikir, seandainya manusia itu meniadakan dirinya sendiri, dengan cara apa? Coba saja, dengan cara misalnya orang itu memakan tubuhnya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana dia akan memakan mulutnya nanti?
Katakanlah itu tetap hidup ya, dimakan semua dari kaki dan lain sebagainya, kepala. Pertanyaannya bagaimana mulut akan memakan mulut itu sendiri? Ini yang saya maksud, sebab tidak mungkin bisa menjadi akibat. Sebagaimana akibat tidak mungkin bisa menjadi sebab. Kalau misalnya saya pakai alat, nah itu mengacu ke sini. Berarti selain Tuhan yang meniadakannya. Padahal analogi alam dengan Tuhan itu ibarat listrik dengan lampu ya. Kalau Anda memutuskan daya, kan Allah semua yang menciptakan ini. Allah semua yang menciptakan alam semesta. Dengan demikian Allah itu kalau analoginya sama dengan listrik ya, energi. Sementara makhluk ini ya ibarat lampu dan mesin dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin mesin itu bisa membunuh listrik atau sumber dayanya? Kalau sumber dayanya terputus, tentu mesin itu akan mati secara otomatis. Karena tidak mungkin yang akibat itu malah bisa menyebabkan sebab, dalam teorinya begitu. Kalau untuk yang pertama ini, tidak mungkin akibat kemudian malah dia menyebabkan atau memberikan asar pada sebab. Karena ini nggak sesuai dengan definisi. Definisinya kan sebab adalah dia yang memberi asar kepada akibat. Akibat disebut akibat karena dia mendapatkan asar atau dampak. Asar itu dampak dari sebab. Maka tidak bisa dibalik, akibat malah memberikan asar kepada sebab. Nah itu nggak bisa. Itu kalau sesuatu selain Allah. Nah kalau untuk Tuhan sendiri tidak mungkin Tuhan meniadakan dirinya sendiri. Diantaranya tadi karena ada prinsip identitas. Identitas itu gimana prinsipnya? Ya ini, sebab adalah sebab, tidak mungkin sebab sekaligus akibat. Itu prinsip identitas. Contohnya ya tadi, mau dicontohkan apapun banyak ini. Jari telunjuk tidak bisa menunjuk dirinya sendiri, yang kemarin sudah kalian praktekkan itu. Kemudian apalagi ya, mulut tidak bisa makan mulut itu sendiri. Kemudian dan hal-hal yang sejenis lah. Itu diantara kemustahilan Allah meniadakan dirinya sendiri. Pertanyaannya bagaimana dengan kuasa? Tapi sebelum itu saya akan jawab sedikit kalau untuk masalah kuasa. Bagaimana relasi sifat kudroh? Ini teman-teman mungkin belum dapat materi ini, tapi karena tadi ada yang menyebutkan, maka kita jelaskan. Tapi sebelum masuk ke situ, sampai di sini ada problem. Untuk yang menjawab mungkin Tuhan itu meniadakan dirinya sendiri. Jawabannya adalah tidak mungkin. Yang lebih tepat. Kalau nanti masalah Tuhan kan punya kuasa, setelah ini saya bahas. Dengan penjelasan ini dirasa cukup muat? Maruf. Sebab tidak mungkin adalah akibat itu sendiri. Oke, sekarang bagaimana dengan kuasa? Kuasa ataupun kehendak Tuhan. Perlu diingat tadi sudah disampaikan oleh Sufi, tapi nanti di pembahasan kudroh lebih lengkap. Bisakah Tuhan? Biasanya kan pertanyaan selalu. Saya dulu ngaji-ngaji tauhid, orang-orang umumnya bertanya, bisakah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan batu yang sangat besar sampai dia tidak bisa mengangkatnya, gitu-gitu kan? Bisakah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan membuat dirinya sendiri tidak ada? Dan begitu-begitu pertanyaannya. Perlu diingat, sifat itu memiliki ta'aluk istilahnya. Ada 6 sifat yang memiliki ta'aluk. Ta'aluk itu artinya objek. Relasi dengan objek tertentu. Jadi sifat Tuhan, diantaranya sifat kudroh. Kita bahas ke kudroh saja. Sifat kudroh atau sifat kuasa yang dimiliki oleh Tuhan, dia memiliki ta'aluk. Ta'aluk ini maksudnya adalah relasi. Bahasa Arab ya. Artinya hubungan. Hubungan dengan objek tertentu. Misalnya begini, melihat. Melihat itu kira-kira butuh ada yang dilihat enggak? Perlu kan? Kalau enggak dia mau melihat apa? Nah, ini namanya relasi ini. Mata kita itu butuh objek untuk dilihat. Dalam hal ini misalnya warna dan lain. Telinga kita juga butuh objek untuk didengar. Nah, kuasa juga sama. Kuasa itu butuh objek untuk dikuasai. Ini beda halnya dengan sifat kidam. Kidam nggak butuh objek.
Allah tidak diciptakan, nggak ada objeknya itu. Nah, jadi sifat yang diantara sifat yang punya relasi atau punya ta'aluk adalah qudrah, iradah, ilmu, sama, basor, kalam ya. Nah, kita masuk ke masalah kuasa. Kuasa Tuhan dia memiliki objek. Apa objeknya? Objeknya adalah sesuatu yang jaiz atau mungkin saja. Jaiz atau mungkin saja, enggak ke sesuatu yang wajib atau tidak ke sesuatu yang mustahil. Jadi relasi dari sifat kudrah atau iradah, dua sifat ini saja, dua sifat ini. Dia hanya berlaku kepada sesuatu yang mungkin atau jaiz. Sifat kudrah dan iradah tidak bisa menguasai sesuatu yang wajib seperti zat Allah Ta'ala sendiri, atau sesuatu yang mustahil seperti sifat-sifat mustahil bagi Allah. Begitu. Jadi ini jawaban di antara jawaban dari bisakah Allah itu menciptakan batu yang besar sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Kalau teman-teman perhatikan proposisi ini, itu sama dengan pertanyaan bisakah Allah menciptakan kemustahilan. Begitu. Sama dengan tadi. Bisakah, ini kuasa Tuhan ya. Kalau diperhatikan dua proposisi ini pasti sama. Kuasa Tuhan meniadakan dirinya sendiri. Nah, pertama ini meniadakan dirinya sendiri. Meniadakan dirinya. Atau bisakah dengan kuasa Tuhan menciptakan gunung yang sangat besar sampai tidak bisa mengangkatnya? Ya kan, gunung besar sampai tidak bisa mengangkatnya. Sebenarnya di antara dua hal ini sama ya. Meniadakan dirinya, ketiadaan diri bagi Allah itu muhal atau jaiz? Ketiadaan diri Allah Ta'ala, Allah itu tidak ada, muhal atau jaiz? Enggak, sifat wujud Allah itu wajib atau jaiz? Wajib. Antonim dari wajib? Loh, antonim dari wajib jaiz. Mustahil. Nah, dengan demikian ketiadaan diri Allah itu masuk sesuatu yang mustahil, sesuatu yang muhal. Juga sama, gunung besar sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Allah tidak kuasa itu jaiz atau mustahil? Allah tidak kuasa, jaiz atau mustahil? Nah, mustahil juga. Berarti dua pernyataan ini, statement kita barusan yang kita buat itu seakan-akan kalau mau dinyatakan sama dengan bisakah kuasa Tuhan menciptakan sesuatu yang mustahil gitu. Nah, kita kembali ke teori ini. Kuasa Tuhan hanya berelasi pada sesuatu yang jaiz atau mungkin. Kenapa? Karena kalau berelasi kepada sesuatu yang mustahil atau wajib, maka Tuhan tidak lagi kuasa. Itu akan menyelisihi sifat kudratnya. Contoh, Tuhan berkuasa menciptakan Tuhan. Itu pasti kontradiktif. Berarti kan adanya Tuhan kan wajib, berarti sifat kudro ini seakan-akan dia berelasi dengan sesuatu yang wajib. Tuhan menciptakan dirinya sendiri misalnya. Nah, itu pasti akan membuat sifat kuasa ini malah nggak ada. Kenapa? Karena kalau Anda bilang Tuhan mencipta itu awalnya ada atau memang tidak ada? Kalau disebut dengan mencipta, tidak ada. Otomatis kalau Anda bilang sifat kudroh menciptakan Tuhan itu sendiri, maksudnya berarti status Tuhan awalnya dia tiada lalu menjadi ada. Dia diciptakan oleh sifat kudroh. Momen tiada ini lemah atau momen tiada menjadi ada. Tiada ini sesuatu yang lemah bagi Tuhan atau bukan? Jangankan bagi Tuhan ya, jangankan bagi kita, bagi Tuhan saja kalau nggak ada itu problem. Maka ini kontradiksi. Bagaimana mungkin Tuhan punya sifat kuasa tapi zatnya masih belum ada?
Ini kalau Tuhan punya sifat kudrah dan berhubungan dengan sesuatu yang wajib, dalam hal ini dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana seandainya Tuhan menciptakan atau kudrah atau kuasa terhadap sesuatu yang muhal? Apa di antara sesuatu yang muhal atau yang mustahil tadi? Allah itu mustahil tidak ada, Allah itu mustahil diciptakan, Allah itu mustahil fana, dan seterusnya. Banyak sifat mustahil. Seandainya Allah bisa menciptakan sesuatu yang mustahil, maka otomatis Allah bisa meniadakan dirinya sendiri. Kalau Allah bisa meniadakan dirinya sendiri, kira-kira Allah itu wajibul wujud atau tidak? Maka tidak. Maka sifat kudrah kalau sampai berhubungan dengan yang wajib atau yang muhal, terjadi kontradiksi. Entah sifat kudrahnya yang menang melawan Allah Ta'ala, atau zat wajibul wujud itu yang tidak tercapai. Begitu. Makanya kalau ada pertanyaan, bisakah kuasa Tuhan meniadakan dirinya sendiri? Atau bisakah Tuhan menciptakan benda yang sangat besar sampai dia tidak bisa mengangkatnya? Itu sama dengan pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang mustahil? Padahal ingat loh ya, definisi mustahil menurut hukum akal kemarin, sesuatu yang tidak mungkin ada menurut akal. Loh, kalau masih mungkin itu berarti bukan mustahil. Begitu. Makanya ini yang perlu diperhatikan ya, terkait dengan tidak ada kontradiksi di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Semisal kudrohnya meniadakan kidamnya, kudrohnya meniadakan bakoknya, itu enggak. Tidak akan ada yang seperti itu. Oke, tapi nanti masalah kudroh kita bahas di sifat kudrohnya saja ya. Oke. Sampai di sini ada problem? Hasbi? Ada masalah? Oke. Sudi, apa? Ada dua kan, tadi saya bilang ada dua sebenarnya, ada makhluk, ada Tuhan. Iya, makanya saya bilang gitu karena nanti ada di sifat wahdaniyat penjelasannya. Seandainya ada dua Tuhan, makanya tadi saya bilang sebenarnya selain Tuhan ini nggak cuma makhluk, ada Tuhan yang lain kemungkinannya. Tapi kenapa saya nggak jelaskan? Karena nanti dijelaskan di sifat wahdaniyat. Saya juga ngukur ini ya, kemampuan menangkap kalian ini. Jadi kalau banyak langsung kayak begini ini termasuk sesuatu yang tidak saya rencanakan menjelaskan ini. Besok ketika ditanya apa bukti Allah itu punya sifat kekal, kalian sendiri yang bingung. Jadi maksud saya kan langsung ke poin yang inti kan nanti di sini. Oke, yang paling sulit ini misalnya Tuhan meniadakan dirinya sendiri itu mustahil. Kenapa? Karena sebab tidak mungkin adalah akibat itu sendiri, itu yang paling enak dijelaskan. Nah kalau udah begitu nggak ada problem. Tetapi kalau masih ada tiga pengandaian mu'dim itu nanti boleh jadi selain Allah. Selain Allah dibagi dua, ada makhluk ada atau ada Tuhan lain misalnya. Kemudian dirinya sendiri. Nanti repot. Sebenarnya begitu. Jadi tadi saya sudah sampaikan, selain Tuhan itu boleh jadi ada, yaitu Tuhan yang lain. Tapi nanti di sifat wahdaniyat ini akan dibahas. Allah itu esa, tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Nanti juga dibahas, makanya saya tidak memperpanjang untuk mu'dim selain Tuhan. Oke, ada problem Ma'ruf? Ada? Udin? Tapi paham? Bisa ditanya besok ini. Rohim. Nah, tadi jangan lupa kesamaan peniadaan dan pewujudan itu, penciptaan dan peniadaan, karena berubah takwilnya. Maka sesuatu yang tidak bisa diciptakan, dia tidak bisa ditiadakan. Sesuatu yang tidak bisa ditiadakan, dia tidak bisa diciptakan. Kira-kira seperti itu.
Dan teman-teman juga bisa membedakan ya antara kekekalan surga dan kekekalan Tuhan. Kekekalan surga itu kekekalan yang terus berubah loh ya. Jadi wujud ditambah lagi wujudnya oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah senantiasa merubah wujudnya terus menerus baru. Beda dengan Allah Ta'ala, nggak berubah, memang dari ada tidak menjadi tiada. Makanya makna bako adalah tetap. Tapi kalau surga itu kholidina fiha, senantiasa terus menerus terbaharui wujudnya, terus menerus terbaharui wujudnya. Maksud saya begini Udin, kekekalan Tuhan tidak dalam dimensi waktu, tapi kekekalan makhluk itu pasti memiliki dimensi waktu. Oke, materinya ini banyak ini yang perlu teman-teman ingat. Kalau besok ini ditanya takut lupa. Ada problem? Oke, terus problemnya apa? Bako kok bisa Dit? Yang satu itu menegasikan, yang satu itu hanya sama di masalah dalil. Perhatikan baik-baik. Kudroh dengan sifat bako itu bisa saling meniadakan kalau tidak dijelaskan masalah sifat kudroh itu ta'alluqnya kemana. Artinya hubungannya bisa jadi menegasikan. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan meniadakan dirinya sendiri, otomatis tidak bako. Tapi dengan Tuhan bako, otomatis kudroh nggak bisa mencapainya, misalnya begitu. Beda dengan pernyataan tadi, bukti Allah itu kidam, Allah itu bako karena Allah itu kidam. Ini relasi dalam masalah pembuktian. Walhasil seandainya tidak dihubungkan dengan sifat kidam itu nggak ada problem. Tapi kalau kita menalar dari sifat kidam itu lebih enak. Kenapa? Karena sifat kidam itu artinya terdahulu, dia subjek yang atau sebab yang paling tinggi, di atasnya tidak ada yang lain. Dengan demikian tidak mungkin Allah itu menjadi akibat. Nah, maksudnya untuk dinalar ke sana. Jadi itu hubungan hanya istilah saja yang sama ya. Istilahnya adalah hubungan Allah dengan kudroh dengan bako itu hubungan, bako dengan kidam ini disebut hubungan juga. Itu hanya kesamaan dalam istilah, faktanya tidak. Karena pada pernyataan pertama antara kudroh dengan bako itu ada negasi, dimana tadi kudroh bisa saja meniadakan bako. Sementara untuk statement yang kedua yaitu dalil bako adalah Allah itu kidam. Nah itu adalah relasi pada aspek membuat dalil saja. Sebenarnya keduanya independen. Jadi kayak analogi saja. Di sisi lain dalam masalah ta'alluq pengertiannya enggak begitu ya. Ta'alluq saya tadi udah sampaikan, hubungan satu sifat dengan objek. Nah, ta'alluq itu maknanya hubungan satu sifat dengan objek dan tidak semua sifat memiliki objek. Seperti Allah itu wujud, enggak ada objeknya itu. Kalau Allah kuasa pasti ada al-maqdurat yang dikuasai. Allah berkehendak pasti ada apa yang dikehendaki. Kalau Allah itu maha tahu pasti ada yang diketahui, ada maklumat. Tapi kalau Allah wujud ya sudah wujud saja, nggak ada ta'alluq. Allah hayat misalnya hidup, ya sudah hidup saja, nggak ada ta'alluq. Walhasil kesamaan bahasa tidak menunjukkan hukum yang sama juga di penggunaannya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan cuma terjebak di bahasa ya. Pertanyaan nggak penting. Nanti direnungi dengan baik. Saya berharap teman-teman tidak menghafal ya. Maksud saya tidak hanya menghafal.
tapi menalar. Ada perbedaan jauh ya antara menghafal dengan menalar. Menghafal membuat kita tidak bisa melangkah lebih tinggi dari apa yang kita tahu. Tapi menalar bisa membuat Anda menciptakan sekian banyak contoh ya. Kalau kita cuma modal menghafal ya sudah, saya dikasih tulisan begini, contohnya ini ya sudah ini aja. Tapi kalau teman-teman menalar, bisa membuat contoh-contoh baru, inovasi-inovasi baru karena ngerti. Jadi saya harap tulisan yang teman-teman simpan sekarang, yang dicatat sekarang itu bisa dipahami. Nah, karena ngaji tauhid ini mensyaratkan berpikir, memang bukan cuma menghayal. Hasbi ya, ketemu tadi bedanya udah sama ya, sama beda ya, jawabannya beda, berbeda. Menghayal itu pasti sesuatu yang mahsusat ya, cirinya mahsusat artinya terindra. Objek hayalan dia pasti yang indrawi. Entah Anda membayangkan bentuk misalnya wajah rohim misalnya, kan bisa saja. Dia pasti mahsusat, khoyal. Tapi kalau akal atau berpikir belum tentu mahsusat, belum tentu indrawi. Contoh, Anda membayangkan sebab akibat itu kayak gimana? Setiap sebab pasti butuh akibat. Itu bentuknya gimana? Kalau Anda membayangkan gelas kan enak, atau membayangkan Tuhannya ma'ruf kayak kemarin, penghapus misalnya, kan bentuknya begini kalau Anda membayangkan penghapus. Tapi kalau Anda membayangkan sebab, apa yang ada di pikiran Anda? Sebab itu kayak apa? Nah, itu masih tulisan. Apa tulisan itu yang disebut sebab? Kalau tulisan, harusnya maka saya bisa tanya, yang lebih sebab yang mana? Apakah ini atau ini? Kalau Anda ngomong masalah sebab, yang sebab dalam pikiran Anda itu yang mana? Kalau masalah tulisan, apakah tulisannya yang dimaksud atau makna dari tulisan? Nah, pasti dalam berpikir yang kita pakai adalah makna. Kalau yang tadi ternyata sebab adalah tulisan katanya, itu hayalan namanya, belum berpikir. Sebab adalah tadi itu makna, sesuatu yang bisa memberi dampak pada akibat, dan ini bentuknya enggak ada. Ciri dari berpikir ya. Jadi kalau hayalan pasti objeknya indrawi. Kalau pikiran, dia objeknya objek mental istilahnya. Objek yang nggak ada bentuknya. Objek mental, mental itu dari kata mind. Mind artinya pikiran. Bukan begitu bahasa Inggris. Mind ya kan. Kalau objeknya mustahil atau wajib, pasti itu kontradiksi atau bertentangan dengan sifat kuasa Tuhan. Tapi untuk Mas Ma'ruf, seandainya sekarang masih belum bisa dipahami, nggak ada problem, karena kita akan ketemu nanti di sifat kudro. Makanya ini cuma pengantar aja, gara-gara ini yang nyebutin masalah kuasa Tuhan. Enggak, bukan yang sekarang. Walhasil kayak misalnya besok saya nggak akan nanya persoalan yang kayak begini, karena memang belum waktunya, belum masuk ke sifat kudroh. Yang jelas kalau masalah ta'alluq, sifat kudroh itu hanya berelasi dengan sesuatu yang mungkin. Dan ini masuk akal ya. Kudroh itu kan kuasa. Kemudian kalau dia berelasi dengan sesuatu yang mustahil, itu kan kontradiktif. Mustahil artinya tidak mungkin ada menurut akal. Bagaimana mungkin sesuatu yang mustahil lalu dengan alasan karena Allah kuasa bisa ditiadakan, bisa diwujudkan? Jadi ini kontradiksi antara kuasa dengan mustahil. Atau sebaliknya, Allah itu kuasa lalu menciptakan sesuatu yang wajibul wujud seperti dirinya sendiri. Nah ini juga mustahil. Kenapa? Karena yang wujud itu nggak usah diciptakan. Yang nggak ada boleh diciptakan, tapi yang sudah ada kan nggak usah, sebenarnya begitu. Walhasil siapa yang bisa diciptakan oleh Allah Ta'ala atau apa, yaitu sesuatu yang mungkin saja. Begitu kira-kira bentuk teoritik dari kudroh itu, hanya berelasi pada sesuatu yang mungkin menurut akal, bukan yang wajib atau mustahil. Cuma nanti ingat penjelasan detailnya, kita akan masuk di sifat kudroh.
Kenapa Udi? Persamaan apa? Takoyur. Oh iya. Takoyur, masalah ditiadakan dan meniadakan. Sampean tulis apa? Di bagian. Oh iya memang. Kata wajib itu. Yang saya ngomong ke Dita kan. Oh iya. Ya contohnya apa? Langsung saya kasih contoh ya. Wajib itu. Wajib menurut syariat adalah apa yang harus kita kerjakan, atau kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak berarti dapat dosa. Wajib menurut hukum akal apa? Sesuatu yang harus ada menurut akal. Maka menurut hukum akal, sholat 5 waktu itu wajib, jaiz atau muhal? Jaiz. Kalau menurut hukum syar'i, wajib. Apa bukti kalau memang sholat 5 waktu wajib, kita bisa meninggalkannya? Menurut akal kan? Ada kan orang nggak sholat? Iya, makanya berarti kan jaiz. Kalau anda katakan itu wajib akli, berarti setiap orang pasti dia sholat. Karena akal nggak percaya kalau dia nggak sholat, kan gitu. Faktanya enggak kan? Itu bukti bahwa domain atau ranah dari wajib syar'i adalah jaiz secara akal. Tapi jangan salah menggunakannya ya. Diajak sholat nanti, oh ini kan jaiz menurut akal. Oh yang minta antem yang begitu itu. Iya. Ya jaiz menurut akal, tapi wahyu mensyariatkannya bahwa itu wajib. Ini salah satu contoh bahwa kesamaan bahasa tidak kemudian meniscayakan kesamaan makna. Padahal sama-sama nyebut wajib, tapi terminologinya beda. Sholat itu wajib misalnya, dengan sholat itu tidak wajib. Tidak wajib maksudnya menurut akal karena jaiz. Wajib adalah menurut syariat. Ini satu kata tapi maknanya berbeda. Kira-kira seperti itu. Jadi bahasa itu memiliki banyak perluasan ya. Nanti bisalah kalau teman-teman rajin baca filsafat bahasa, itu juga menarik. Apa korelasi bahasa dengan makna misalnya. Oke, sampai di sini ada yang lain? Zidan? Ya, Hasbi. Oh, oke. Tapi bisa ya kalau besok ditanya ini ya. Awas. Pertama besok Hasbi. Tak tanya. Suruh presentasi kalau perlu. Presentasikan langsung begitu. Sifat bako langsung begitu. Apa? Beda. Ya sama kan, surga diciptakan. Jadi seperti ini contohnya. 1 jam yang lalu dengan sekarang ini kan kita masih ada. Nah ini nggak bisa disebut bako dalam pengertian tadi, karena kalau bako itu kan tidak berubah. Sementara walaupun saya ada sejak 1 jam yang lalu sampai sekarang, tapi itu kan ada waktu terus menerus ditambah wujudnya oleh Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan dia continue dalam masalah diwujudkan, terus menerus diwujudkan oleh Tuhan. Ini yang disebut kekal dalam versi makhluk, baik surga, neraka, atau bahkan kita sekarang di dunia ini. Bukti bahwa kita kemudian kayaknya dari dulu juga tetap ada kan, semakin tua ada perubahan di situ. Nah kalau untuk masalah surga dan neraka sama persis dengan tadi model waktunya. Allah hanya memperpanjang durasi wujudnya dengan cara menambah wujud terus menerus bagi surga ataupun bagi kita. Umur ya sama dengan umur. Dia ada tapi kan senantiasa diperbaharui, di upgrade.
Ya. Umur sama dengan itu. Makanya kebaharuan atau kekekalan makhluk itu dia punya dimensi waktu. Tapi kalau kekekalan Tuhan dia tidak punya dimensi waktu. Karena waktu itu makhluk begitu. Makanya Tuhan tidak memiliki ruang dan waktu sebagaimana makhluk. Surga makhluk. Gak ada yang kholik selain Allah Ta'ala. Ya kecuali sebagian orang yang menganggap penghapus itu Tuhan. Ketawa Zidan. Ya, surga itu makhluk loh ya. Apa ada asumsi bahwa surga itu kholik? Iya, surga itu makhluk. Surga, neraka, ada banyak ya hal-hal yang itu tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Aras, kursi itu kan gak dihancurkan walaupun kiamat. Ada yang istisnayat, pengecualian dibuat oleh Allah sendiri. Di antaranya itu. Jadi banyak alam semesta. Jadi alam yang kecil aja kita masih belum betul-betul paham. Kemudian alam-alam yang besar itu luar biasa. Makanya kalau kita merenung, makanya ini kehebatan dari berpikir ya, bukan berhayal. Lebih kehebatan dari berpikir. Semakin kita merenungi kekuasaan Tuhan dalam arti dimensi alam saja yang beragam, kita semakin mengerti betapa kecilnya kita. Alam dunia aja yang terbatas ini loh kita belum betul-betul paham. Jangankan di luar diri kita, di dalam diri kita loh belum benar-benar ngerti apa fungsi misalnya kelenjar, saraf dan lain sebagainya. Dan Tuhan ada di situ semua, yang menjaga detak jantung. Tuhan itu hadir di semuanya. Karena begini ya, yang dimaksud alam ini baru saya ingin sampaikan, tapi ini sedikit ke nuansa ilmu tasawuf. Jadi ini bukan sesuatu yang ada di buku, dalam arti Anda mensyaratkan perenungan atau penghayatan untuk memahami, harus direnungi atau dihayati untuk bisa dipahami. Misalnya kita bicara tentang hal yang sederhana, sifat wujud. Allah Ta'ala itu ada, buktinya apa kemarin? Hudus ya, kebaharuan alam semesta. Jadi hudus ini adalah tanda bahwa Allah itu baru. Tanda atau dalil ya. Hudus ini adalah dalil. Kalau dalil berarti dia menunjukkan sesuatu. Dalam hal ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Berarti Allah disebut madlul. Kebaruan alam itu disebut dalil, bukti, tanda. Sementara yang ditunjukkan oleh tanda itu apa? Adanya Allah Ta'ala. Kan begitu. Maka dalam perspektif hudus, ingat ya, tanda itu nggak mesti ada. Sudah ada orangnya, belum tentu tandanya ada. Jadi tanda itu hanya sepersekian kecil dari madlul. Jadi seandainya Allah itu ada, nggak ada makhluk apapun, itu nggak butuh memang. Tanda itu kan dibutuhkan bagi kita yang mikir. Maka seandainya tidak ada tanda, ya nggak ada problem. Contoh, misalnya HP ini adalah HP saya. Ada tandanya atau enggak kan tetap saja HP saya. Walhasil, tanda atau dalil ini tidak akan berpengaruh kepada madlul. Tapi kalau udah ada tanda, pasti ada madlul. Tapi tidak sebaliknya. Enggak setiap ada madlul ada dalilnya. Itu enggak setiap hal yang begitu. Pertanyaannya adalah, Allah ini kita tahu kekal dan lain sebagainya. Ini loh tanda yang Allah berikan berupa hudusul alam itu terjadinya kapan? Apakah dia terjadinya setiap hari, setiap jam, setiap menit, atau setiap detik? Nyatanya kebaharuan ini terjadi setiap bahkan sepersekian detik. Yang disebut baru itu kan awalnya tidak ada menjadi ada. 1 detik yang lalu itu kan sudah tidak ada sekarang. Berarti 1 detik yang lalu itu kan hudus. Begitu baru. 1 detik yang lalu ada, sekarang sudah tidak ada. Kan ciri dari kebaruan apa? Ada menjadi tiada atau tiada menjadi ada. Kan begitu.
Nah, kita senantiasa mengalami itu. Tapi pertanyaannya, hudus yang terus-menerus ini adalah dalil yang menunjukkan adanya Allah. Pernah nggak kita konsisten kemudian mengenal adanya Tuhan di momen-momen itu? Ini 24 jam loh ya, dalam sehari semalam. Dalil semua isinya itu. Tapi kok kita nggak nyambung-nyambung sama Allah Ta'ala ya? Kok nggak kemadlulnya sama sekali? Maka dengan perspektif tadi, walaupun ini adalah nuansa ilmu tauhid yang nuansanya rasional, tetap saja dia bisa masuk dalam kategori ilmu tasawuf. Karena kata Imam Ghazali, salah satu di antara 3 metode untuk memperoleh ilmu laduni, tafakkur. Tafakkur itu salah satu metode mendapatkan ilmu laduni. Dan tafakkur itu atau berpikir, bukan menghayal ya Hasbi ya. Tafakkur atau berpikir itu dia bisa ada tafakkur itu adalah tirakat. Nah ya, tirakat diantaranya para mutakallim. Beda dengan mutasawwifin. Mutasawwifin itu secara tirakatnya adalah dengan mengekang hawa nafsu. Ini metode yang berbeda, sangat berbeda jauh. Ada metode mutasawwifin yang condong mengekang hawa nafsu dengan memperbanyak puasa, wiritan dan lain sebagainya. Tidur dikurangi, sedikit-sedikit kurang tidurnya, kalau gitu kan rutinnya. Jadi metodenya itu satu. Yang kedua, metodenya tafakkur. Ini diantara cara mengalahkan hawa nafsu ya. Ini disebutkan sama Syekh Fauda, bahkan ada. Jadi berpikir itu bisa mengalahkan hawa nafsu juga. Bahkan ketika kita merasakan, bedanya begini, kalau kita mengekang hawa nafsu katakanlah dengan tidak makan, maka kita akan kita akan menyiksa hawa nafsu kita dengan cara tidak membiarkan apa yang enak untuk dia. Itu kalau tirakat ya, tirakat dengan model tadi, mengekang hawa nafsu. Jadi kita tidak membiarkan nafsu kita itu mencicipi kenyamanan. Tapi kalau tafakkur ini nggak begitu modelnya. Jadi tafakkur ini membuat sesuatu yang nyaman bagi nafsu itu malah nggak enak menurut akal. Masa cuma gitu tok kamu senang? Seakan-akan demikian, nggak menghasilkan apapun. Jadi kita itu seakan-akan betul-betul nafsu itu dihina oleh pikiran, oleh akal. Sampai dia tidak kemudian condong kepada apa yang disukai oleh hawa nafsu. Kita bergantung sama makhluk yang begitu-begitu. Kalau nggak ada Allah itu yang paling penting. Kalau misalnya cuma ada makhluk, tetap mungkin wujud kok. Siapapun dia makhluknya tetap mungkin wujud. Jadi tidak mungkin bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Tetap kita harus bergantung kepada Tuhan. Nah, metode-metode seperti ini lebih sering dipakai oleh mutakallimin atau orang yang ahli ilmu kalam. Jadi tirakan juga, tapi tafakkur ya. Tafakkur lalu mengalahkan nafsu. Bukan mengekang hawa nafsu lalu mengalahkannya, bukan, tapi dengan metode tafakkur. Syukur-syukur kalau bisa dilakukan kedua. Kebanyakan juga sehari. Ya. Saya bantah di sini. Terus. Reinkarnasinya tidak masuk ke nirwana. Konsepnya itu konsep Buddha. Ada 4 jalannya itu. Oh iya. Ada 4. Siddhartha Gautama itu siapa Siddhartha Gautama? Ya, tapi profilnya maksud saya. Dia adalah anak seorang raja, seorang pangeran.
ada 3 kejadian yang membuat dia berubah drastis. Di antaranya dia melihat orang tua. Jadi anak seorang pangeran yang hidup di dalam kerajaan dalam kemewahan. Sampai dia melihat ada 3 fenomena. Walaupun sebagian para sejarawan ada yang mengatakan bukan melihat sih, dia mungkin merenung kata yang dimaksud. Tapi kita asumsikan saja dia melihat ada 3 orang yang dia lihat. Yang pertama adalah orang tua. Lalu dia bertanya, kalau saya begini ini apa tetap nanti akan jadi tua? Iya, kamu akan tua. Makanya kamu tidak akan bisa menikmati kenyamanan itu sebagaimana yang sekarang. Lalu dia bertanya lagi, habis itu dia ketemu dengan orang sakit. Apakah kita juga nanti akan sakit? Sampai akhirnya dia ketemu dengan ada orang mati. Apakah kita akan mengalami kematian? Iya. Nah, di momen seperti itu dia berjumpa. Nah, ini makanya kadang disebut 4, kadang disebut cuma 3 sampai di orang mati tadi. Disebut keempat karena di situ dia mulai ingin menjadi seorang Buddhis, orang yang tercerahkan. Dia berjumpa dengan biksu yang tenang di tepi jalan. Kok dia bisa tenang? Karena dia ternyata sudah bisa meracik kebahagiaannya sendiri. Bagaimana mengolah jiwanya sehingga tidak butuh terhadap apa-apa yang ada di luar dirinya untuk bahagia. Begitu. Nah, makanya Siddhartha Gautama itu menempuh 2 jalan yang sangat berbeda ya. Di antaranya adalah zuhud. Zuhud itu artinya menempa diri sekeras-kerasnya. Tapi itu tidak menghasilkan pencerahan kata Buddha. Dia juga menempuh jalan yang serba membolehkan sesuatu, dan itu juga tidak mengantarkannya pada kebahagiaan. Tapi ada di antara keduanya, itu kan yang disebut dengan jalan Buddha. Buddha itu artinya pencerahan. Buddhis artinya orang yang dapat pencerahan. Karena Siddhartha Gautama mendapatkan satu pencerahan ketika dia ada di bawah pohon Buddha, pohon Bodhi, maka dia disebut Buddhis, orang Buddhis. Jadi masalah mengekang hawa nafsu apakah dalam Islam begitu? Saya pastikan tidak. Islam tidak sama dengan yang ada di Buddha, tetap beda. Zuhud yang ada di kita itu beda. Karena zuhud yang ada di kita itu adalah perintah sebenarnya, dalam rangka memenuhi perintah. Ingat, Buddha itu nggak ada konsep ketuhanannya loh ya. Nah, nggak ada. Kalau Hindu masih ada. Nah, jadi Buddha itu murni agama meditasi. Nah, dia ciri dari agama timur memang. Agama-agama bumi seperti itu rata-rata. Agama timur. Jadi dia hanya mencapai apa yang disebut sebagai nirwana. Jadi kalau secara spiritual dia sudah bahagia, maka dia akan mencapai nirwana. Nirwana itu artinya surga dalam bahasa kita. Nirwana itu bukan nanti surga di luar dunia ini, bukan, tetap masih dalam kategori dunia ini. Karenanya mereka percaya pada reinkarnasi karena alam ini kekal. Akan saya bersyukur sekali kalau melihat beberapa fenomena agama itu. Saya ditakdirkan sama Allah Ta'ala itu beragama Islam. Saya seandainya seumur hidup kita mengucapkan alhamdulillah, bagi saya sih itu nggak sebanding dengan nikmat Allah menjadikan kita ini orang muslim. Setiap hari cuma ngomong alhamdulillah karena dijadikan Islam, itu nggak sepadan. Karena betapa banyak kemudian al-maghdub dengan dholin itu loh, banyak sekali kategori yang dibenci oleh Allah dan juga yang tersesat. Tapi kita kok dijadikan di siratal mustaqim, luar biasa. Makanya teman-teman mungkin ada baiknya juga ya mensyukuri apa yang harus disyukuri lah. Kayaknya kita udah terlalu lama hidup dalam merasa nyaman yang itu tidak disyukuri. Maksud saya dalam hal apapun ya, entah teman-teman diberikan pengetahuan, entah diberikan fasilitas dan lain sebagainya, itu kan banyak. Setidaknya kayak sekarang berpikir, dikasih akal untuk mikir asli, itu buat main-main. Kira-kira seperti itu. Betul-betul disyukuri.
orang kita. Muat, ada cita-cita jadi ulama? Mana? Kok gak ada cita-citanya? Hah? Enggak, Dita enggak pengen jadi ulama ya. Pengen jadi juhala. Bodoh itu jangan dicita-citakan, Dita. Ya terserah kan nggak ada problem. Namanya juga cita-cita, Dita ya. Nggak harus terkabul juga, yang penting ada. Nggak harus sih, bebas saja bebas. Kenapa? Iya. Oh iya. Kan kalau mau jadi desainer juga kan boleh-boleh aja. Kan pengen jadi dosen wes. Oke, mungkin itu. Sementara kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wa ruddahu alayya wa hajat ilayya rahmatika ya rahman. Dan kurang